bahwa ada 7 tahapan iblis menggoda seorang manusia. Ada 7 tahapan bagaimana iblis itu menggoda seorang manusia. Simak nih, bagus-bagus Pak. Dan ini kita alami tiap hari Pak. Kita alami tiap sampai mati baru berhenti iblis. Kalau ibu, bapak, jamaah yang dimuliakan Allah mau tidak digoda iblis, matilah. Selesai itu. Atau datang hari kiamat. Mana 7 tahapan iblis itu menggoda manusia? Yang pertama dibisikkannya kepada seorang manusia itu, ukfur, kafirlah engkau. Manusia, kafir aja kau. Ngapain kau meluk agama Islam? Capek kau tuh beribadah tuh. Ngapain kau masuk Islam? Islam tuh agama tak benar. Kafir aja. Tak usah sembah Allah. Kalau ada bisikan itu datang kepada diri kita, katakan kepada iblis, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Surat apa itu Pak? Surat Yasin. Oh, berarti atuk ni apal dia surat Yasin. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Iblis, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani, tak ada alasanku kalau aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku. Allah tuh yang ciptakan aku. Enggak pantas kalau aku enggak nyembah Allah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Kau iblis Pak. Kalau kita bilang itu sama iblis. Pernah kita bilang gitu Pak. Tapi kalau berbisik kafir nih, mudah-mudahan tak ada lah yang kena. Selamatlah kita nih Pak kan. Sampai sekarang kan enggak kafir kita nih kan. Gagallah jurus pertama iblis itu. Tapi ada juga yang kena goda. Berapa banyak hari ini orang kafir, murtad? Ya kan Pak? Gara-gara apa? Gara-gara menikah. Gara-gara menikah. Dulu anak laki-laki itu datang ke rumah bapak, ke rumah ibu. Dia bilang dia mau nikah dengan anak ibu. Dia sanggup untuk mu'allab. Sering terjadi Pak? Sering. Nikah dengan anak bapak, dengan anak ibu, dia mu'allab, punya anak, punya cucu ibu. Akhirnya dia tarik lagi anak ibu dengan paksa. Kalau engkau mau tetap bersamaku, ayo ikut agamaku. Kalau enggak, selamat kita berpisah. Mau tak mau Bu, karena anak sudah satu, rumahnya mewah, bergedung bertingkat, selama ini ekonominya mapan, akhirnya anak kita ikut ke agama mereka, kafir. Hati. Yang kedua, godaan setan. Apa kata iblis, kata setan kepada seorang hamba? La tuti' rabbaka, jangan engkau taat kepada Tuhanmu. Hei hamba, kalau kau enggak mau kafir, enggak usah kau ibadah. Ngapain kau ibadah? Tak usah kau taat sama Allah. Apa kita jawab Pak? Apa kita jawab? Katakan kepada iblis, hei iblis, aku ni bakal mati. Kalau aku mati menghadap Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala, tak membawa bekal hajab aku nanti. Bekalku tu cumanlah taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Gagal iblis Pak. Sampai sini gagal iblis. Tetap kita sholat, tetap kita puasa. Yang ketiga, iblis mengatakan kepada seorang hamba, tak berhasil kita disuruhnya kafir, tak berhasil disuruhnya kita supaya tidak taat kepada Tuhannya, kepada Tuhan kita. Kata iblis, okelah, oke, silakan kau beribadah kepada Allah, tapi nanti aja, tunggu dah tua. Udah agak nanti tua-tua baru kau ibadah. Sekarang kau masih muda, puas-puaskan saja. Nanti kalau kau sudah tua baru beribadah. Hebat iblis tuh Pak ya. Dirayunya kita. Inilah yang banyak terjadi anak-anak muda kita. Kenapa tak mau datang ke masjid? Udah kena rayuan setan nih Pak, anak-anak muda kita nih. Dia tak mau sholat ke masjid. Dia anggap apa? Bahwa nanti sudah tua baru aku mau datang ke masjid. Tak ada yang lain itu Bu.
Udah masuk perangkap setan tuh. Oh iyalah ya, tunggu tua aja lah. Pak Haji itu sebelah rumah aku. Udah tuanya dia baru ke masjid. Dulu dia, ayam tuh tak lepas sama dia. Ikan laga tuh selalu di laga-laganya. Tapi tengok Wak Haji sebelah rumah tuh, udah tua baru tobat. Aku mau kayak gitu aja. Kata anak muda tuh, kalau ada orang seperti ini, masuk dia perangkap setan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita bilang sama iblis, iblis, umurku nih tak tahu aku kapan berakhir. Kalau ku tunggu nanti sampai aku tua, entahnya waktu aku muda udah mati aku dipanggil Allah. Enggak. Ibadahku ibadah. Sekarang aku beribadah kepada Allah, tak nunggu tua. Oh, paten gue ya, kata iblis. Berhenti iblis? Tidak, baru 3. Ada 4 lagi. Yang keempat, okelah, beribadahlah kau. Tapi kau beribadah, banyak-banyak beribadah. Sehingga dengan banyaknya ibadah kita itu, disuruh iblis kita ajil, cepat-cepat beribadah. Sholat kau sunat 1000 rakaat, tapi sholatnya tuh ngebut seperti Valentino Rossi. Wah, itu sebentar lagi Valentino Rossi kan di masjid-masjid kan banyak tuh Bu, bulan 3 nanti kan. Apa tuh Bu? Taraweh. Apalagi di masjid kita hidup 3 rakaat. Ya Allah. Udah lama tak hidup 3 rakaat, masuk tarbiyah nih. Hidup 3 rakaat ada ceramah lagi. Dia menjadi imam. Oh, luar biasa tuh cobaannya. Lambat awak kena sikat sama jamaah. Cepat awak, nenek tuh ngamuk, encok di belakang. Serba salah imam-imam taraweh ini. Serba salah. Disuruhnya kita banyak ibadah, tapi buru-buru dalam beribadah. Buru-buru dalam beribadah. Coba bapak-bapak ingat yang baru pulang umroh siapa? Waktu tawaf itu di depan Ka'bah. Sampai 7 putaran kita disuruh sholat sunat di mana Bu? Salah satunya Hijr Ismail. Tengok Pak kalau kita sholat Hijr Ismail, buru-buru kita Pak. Itulah setan-setan Bu. Baru 2 rakaat awak, haji, torik katanya. Suruhnya jalan awak. Baru 2 rakaat awak sholat, belum lagi sempat berdoa melihat pancoran emas itu untuk berdoa memanggil kedua orang tua kita. Udah pergi kita, diusir orang tuh Pak, buru-buru. Maka kata salah seorang ulama Makkah yang berjumpa dengan saya 40 tahun lamanya di sana, dia bilang, wahai adik, katanya, kalau kau nanti sudah 7 putaran tawaf, kalau kau mau sholat di Hijr Ismail, jangan kau sholat di dalam. Kenapa? Nggak khusyuk. Ibadah nih yang penting khusyuk. Jadi di mana Bang? Saya bilang, kau pergi setentang dengan Hijr Ismail yang sejentang dengan makam Ibrahim itu Pak. Kalau kita sholat sunat setelah tawaf, kan ada tuh makam Ibrahim di belakangnya. Yang dilin orang tuh, sholat kita di belakang tuh. Sholat aja di belakang itu. Tenang-tenang di situ, nggak usah buru-buru. Setelah kau sholat sunat 2 rakaat, berdoalah kepada Allah. Lihat pancoran emas itu, panggillah wajah kedua orang tuamu. Di situ kau akan tahu kalau orang tuamu bahagia nggak di dalam kubur. Kalau ternyata wajah orang tuamu itu nampak terang jelas, itu tanda orang tua kita. Kata beliau, dari guru-guru beliau mengatakan bahwa orang tua kita itu jauh dari siksa kubur. Tapi kalau tak nampak di pancoran emas itu, banyak-banyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah supaya orang tua kita itu diampunkan Allah dalam kuburnya. Nah, nanti ibu-ibu yang mau umroh, begitu Bu caranya Bu. Hajar Aswad tuh tak usah dicium-cium Pak. Kalau berdesak-desak tak usah Pak. Cukup aja Bismillah, Allahu Akbar, kecup sama. Kan luar biasa tuh Pak di Hajar Aswad tuh Pak. Siku kanan, siku kiri, imbang kita orang siapa? Orang-orang bule, orang-orang negro tuh tak tahan awak. Begitu mau cium, tarik orang tuh tepak. Padahal kalau mau mencium Hajar Aswad tuh Pak, kalau kita udah cium Hajar Aswad itu sama seperti kita sholat di belakang Hijr Ismail. Panggil orang tua kita, nama orang tua kita di situ. Nampaklah nanti wajah kedua orang tua kita itu yang sudah meninggal dunia di Hajar Aswad itu. Nggak bisa kita, begitu masuk tarik, lepak, nggak khusyuk. Jadi nggak dianjurkan. Jangan memaksakan diri, kan gitu kata ustaz-ustaz kita.
Begitulah setan. Lalu katakan kepada iblis, wahai iblis, aku beribadah ini nggak perlu banyak, biar sikit asal khusyuk. Katakan itu pada iblis, Pak. Untuk apa cepat-cepat kalau nggak khusyuk, iblis? Kau ini pun ada-ada aja, iblis. Jadi ibadah tuh tenang, Pak. Tak usah buru-buru. Gagal iblis. Tak juga buru-buru kita sholat. Tenang kita sholat tahajud tengah malam tuh kan, Bu. Biarkan 2 rakaat tapi menetes air mata. Betul, Bu? Kemudian datang bisikan iblis lagi. Okelah, lambat-lambatlah kau beribadah. Silakan kau khusyuk dalam sholatmu. Tapi engkau ini sekarang udah diperhatikan orang. Udah banyak yang nengok kau nih sekarang. Dibilang orang kok orang baik, orang taat. Dibisikkan itu, Pak. Sehingga muncul apa? Ria. Oh iya juga ya. Ku tengok sekarang asal jumpa sama aku, assalamualaikum Pak Haji. Ramah orang sekarang sama engkau. Kenapa? Karena kau sekarang sudah rajin beribadah. Ditanamkannya, Pak, supaya kita beribadah ini semata-mata karena ingin dipuji dan dilihat orang. Lalu katakan kepada iblis, iblis, aku beramal ini untuk Allah, bukan untuk orang. Ngerti kau, iblis? Aku ini beribadah ini bukan untuk orang, tapi untuk Allah. Gagal lagi iblis. Masuk yang keenam. Yang keenam ini, Pak, inilah yang hikmah ke-20 nih. Udah kita ikhlas beribadah kepada Allah, lalu iblis membisikkan seperti yang kita sebutkan tadi. Apa dia? Ala tara kaifa asbahta min khiyarati ibadillahi salihin. Hei Ustadz Mahmud, kau ini memang sudah ikhlas. Gak apa-apa kau ikhlas, tapi agak-agaknya kau ini udah jadi orang soleh ini. Walaupun orang tak bisa menyebutkan engkau orang soleh, tapi kau bilanglah diri kau orang soleh. Bahkan sekarang kau sudah menjadi waliullah nampaknya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan beberapa keistimewaan kepada engkau. Tengoklah, orang datang berobat kepada engkau, dia bawa air putih, engkau berdoa kepada Allah, sembuh orang yang datang kepada engkau. Itu waliullah tuh, Pak. Karena waliullah itu salah satu ciri dan tandanya itu diberikan Allah khawarik. Apa tuh khawarik? Hal-hal yang luar biasa yang tidak dialami oleh manusia biasa. Berdoa pakai air, sembuh. Jalan di atas air, bisa. Badannya bisa berbagi di berbagai macam tempat. Bisa di sini ditarbiyah pada waktu yang sama. Di Masjid Salman juga ada dia. Di Masjid Ar-Rifai sana juga ada dia. Di Masjid Raya Kota Maksum ada juga dia. Karena orang telah menyaksikan dia bahwa dia ada berada di mana-mana. Tengok kau, dibilang orang kau sekarang ada di mana-mana. Doamu mustajab, rezekimu lancar, apa yang kau minta kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Berarti kau sekarang sudah menjadi waliullah. Oh iya pula ya, kurasa aku ini udah jadi waliullah. Akhirnya dipanggilnya murid-muridnya, hei murid-muridku, aku ini sekarang sudah jadi waliullah. Kenapa? Karena setiap aku berdoa, doaku makbul. Rezekiku bertambah, apa yang aku minta dikabulkan Allah. Orang datang berobat kepadaku, bisa aku sembuhkan. Aku bisa jalan di atas air, bahkan jalanku tak lagi cecah ke bumi. Oh, kalau ada orang seperti ini masuk perangkap iblis. Wali itu, Pak, orang soleh itu tak perlu kita menyebutkan. Biarkan aja orang menyebutkan. Karena orang yang disebut waliullah itu yang layak menyebutkan dan menyematkan waliullah kepada diri seseorang adalah wali juga, bukan kita. Habis itu, Pak, yang terakhir, kalau begitu bagaimana cara mengatakan kepada iblis kalau dibilangnya kita sudah menjadi orang soleh bahkan menjadi waliullah? Itulah yang kita sebutkan tadi. Iblis, mana laku layak jadi waliullah? Baca Quran pun 1 hari masa 1 ain. Waliullah tuh kalau membaca Quran 1 hari paling tidak khatam. Aku ini apalah, zikirku pun belum lagi pun.
Berapalah zikirku? Paling kuat pun 33 kali, 33 kali, 33 kali selepas sholat. Itu pun kadang-kadang tinggal-tinggal. Malam aku tak sempat lagi berzikir kepada Allah. Padahal Abu Hurairah, sahabat Nabi, sebelum tidur dia petik tasbih berapa kali, Pak? 1000 kali dia tasbih itu dipetiknya. Mau tidur, itu baru waliullah. Aku tak pantas. Mau tidur kadang-kadang pun aku tak berwudu. Habis kencing aku langsung masuk ke tempat tidur. Bahkan doa tidur pun tak aku baca. Aku tak layak jadi waliullah. Belum iblis. Enggak. Kau iblis. Yang terakhir, godaan yang ketujuh, halus. Inilah godaan terakhir setan. Kalau begitu wahai ahli ibadah, kau tak mau kafir, kemudian kau tak mau tak taat kepada Tuhanmu, kemudian kau beribadah waktu muda, kemudian kau beribadah enggak mau buru-buru, kemudian engkau tidak datang ria, ikhlas kau beribadah, tak mau disebut menjadi orang baik, menjadi waliullah. Kalau sudah begitu, kau ingatlah pelajaran tauhid. Kan ada namanya takdir, qada dan takdir Allah. Kau ingat kan cerita Barsisah, orang yang taat kepada Allah sepanjang hidupnya, tapi di akhir hayatnya dia menjadi orang yang murtad, kafir kepada Allah. Tak usah kau rajin-rajin ibadah. Kalau takdir Allah menyebutkan kalau engkau masuk surga kau. Kalau takdir Allah menyebutkan kalau engkau masuk api neraka, masuk neraka juga kau. Ngapain kau sholat? Ngapain kau beribadah? Kalau takdirmu ternyata masuk neraka. Sampai begitulah Pak, iblis itu menggoda kita. Kira-kira sampai tahapan mana kita nih Pak? Masuk kita perangkap iblis. Yang tahu tuh kita Pak, perbaiki. Kalau bisa sampai 7 tahapan ini, kita lolos daripada godaan dan jerat setan. Mudah-mudahan kita selamat. Sebagai penutup, ada doa yang diajarkan Nabi supaya iblis tidak berhasil menggoda kita. Dengarkan Bu. Kalau nanti kurang-kurang saya SMS saja sama pengurus, nanti bisa di print Mbak. Kalau ibu-ibu nanti di rumah suaminya ada ustadz misalnya, ada kitab tafsir Ibnu Katsir, buka nanti tafsir Ibnu Katsir, lihat tafsir surat Al-A'raf ayat 16 sampai 18. Di situ ada doa yang diajarkan Rasulullah supaya setan tak berhasil menggoda kita. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatik an ughtala min tahti. Agak panjang doanya Pak. Nanti untuk tahap awal dibaca-baca aja lah tuh, habis sholat dibaca-baca doa ini Pak. Nabi itu selalu membaca doa ini setiap hari supaya terhindar daripada godaan iblis, laknatullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita selamat kita dunia dan akhirat, tidak terjerumus kita terhadap godaan iblis, laknatullah alaihim ajmain. Masih ada waktu? Masih? Kalau masih ada waktu bolehlah kita